meminta bantuan subsidi dari pemerintah jika memang PPKM darurat ini terpaksa tetap harus dilanjutkan dan pusat perbelanjaan tetap diminta untuk tutup, maka kami meminta bantuan dari pemerintah untuk pertama adalah meniadakan ketentuan-ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Jadi itu dihapus sementara ini. Jangan dibebankan kepada pusat perbelanjaan, karena pemerintah di satu sisi meminta kami tutup, tapi di satu sisi pemerintah membebankan biaya-biaya tersebut yang relatif nilainya tidak berubah. Kemudian juga kami meminta pemerintah untuk menghapus sementara pajak-pajak yang bersifat tetap nilainya ataupun jumlah tagihannya seperti PBB, pajak reklame, dan restribusi-restribusi lainnya. Kemudian kami juga meminta pemerintah untuk memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50%. Jadi kalau misalkan jumlah gaji pegawai itu kurang lebih 3 juta per bulan, maka pemerintah memberikan subsidi 50%, yaitu sekitar 1.500.000. Subsidi ini tidak perlu diberikan kepada perusahaan ataupun kepada pusat perbelanjaan, tapi bisa langsung diberikan kepada para pegawai ataupun karyawan, misalkan melalui BPJS Tenagakerjaan, sehingga akhirnya pusat perbelanjaan tinggal membayar 50% lagi sisanya. Nah, sehingga dengan subsidi ini seluruh pekerja akan menerima upah secara utuh. Tetapi di satu sisi pusat perbelanjaan terbantu cash flow-nya karena dengan bantuan subsidi ini. Nah, inilah yang kami harapkan, bantuan dari pemerintah, sehingga paling tidak pusat-pusat perbelanjaan ini bisa bertahan selama PPKM darurat ataupun selama pusat perbelanjaan ditutup. Baik, Pak Alphonsus, apabila permintaan-permintaan Anda tadi terhadap pemerintah juga dikabulkan, nah ini seberapa besar dampaknya? Apakah memang bisa menolong para pelaku usaha di pusat perbelanjaan ini hingga akhir tahun cash flow-nya akan membaik begitu? Kami meminta paling tidak yang tadi permintaan-permintaan tersebut diberlakukan minimal 1 tahun. Jadi itu harapan kami sampai dengan 1 tahun ke depan. Ini yang kami harapkan. Intinya adalah sebetulnya ini sebetulnya hanya untuk bertahan, untuk supaya menghindari lebih banyak PHK yang terjadi. Kalau PHK banyak terjadi, tentunya ini kan akan lebih menyulitkan bagi kita semua. Jadi diharapkan dengan kurang lebih kalau selama 1 tahun, paling tidak pusat perbelanjaan masih bisa bertahan. Kalau untuk menjadi kembali normal, memang ini masih perjuangan sangat berat. Jadi kondisi perekonomian masih sulit, daya beli masyarakat juga masih belum pulih, sehingga diperkirakan kalau untuk secara kondisi usaha untuk pulih secara normal, ini tentunya masih memerlukan waktu. Jadi permintaan-permintaan tadi sifatnya hanya untuk bertahan saja. Kalau untuk pulih, banyak faktor-faktor yang harus kita laksanakan bersama. Salah satunya adalah vaksinasi untuk masyarakat umum, yang sampai dengan saat ini kan pelaksanaannya masih sangat sedikit, belum mencapai sesuai target. Jadi kalau vaksinasi masyarakat umum masih belum terlaksana, maka akan sangat sulit bagi pusat perbelanjaan tingkat kunjungannya untuk bisa pulih normal. Jadi permintaan tadi hanya bersifat untuk bertahan saja. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.